Halo, nama saya Zara Putri Setaji dengan NIM 109625300017. Pada video ini, saya akan melakukan live coding pembuatan database kampus menggunakan SQL. Praktik ini mencakup pembuatan database dan tabel menggunakan DDL, pengisian data menggunakan DML, serta pengelolaan hak akses menggunakan DCL. Oke, ini sudah masuk ke layar laptop saya. Selanjutnya adalah di sini saya akan mencari di Beaver. Kita akan buka dulu di Beaver-nya. Ini membutuhkan waktu yang agak lama untuk membuka di Beaver. Ya, ini sudah masuk ke di Beaver. Lalu selanjutnya adalah kita close. Oke, close lagi. Yang ini. Lalu selanjutnya kita buka Laragon, kita start all. Lalu kita oke. Kalau sudah, dia akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita minimize. Di sini saya sudah menulis ada DDL dan juga DML-nya di Notepad. Ini ada 5 task. Ini task yang pertama yaitu pembuatan DDL dan DML. Ini belum saya buat database-nya. Ini kita buat dulu database-nya, lalu create new database. Di sini database name-nya db_campus. Itu harusnya kampus underscore name 10 9625300017. Oke. Lalu setelah selesai kita buka SQL editor, kita buka yang new SQL script. Lalu akan ada script kosong seperti ini. Ini sudah saya paste dari yang tadi. Lalu sekarang ini kita jalankan. Selanjutnya saya akan membuat tabel mahasiswa. Di sini ada create table mahasiswa, NIM varchar 15, primary key, nama varchar 100, not null, jurusan varchar 50 not null, angkatan year not null, IPK desimal 3,2 not null. Dan di sini sudah ada hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya ada create table mata kuliah dengan kode varchar 10 primary key, nama mata kuliah, SKS, dan juga dosen. Selanjutnya ada create table nilai. Create table nilainya dan ini sudah jadi. Lalu selanjutnya kita ke DML. Ini DML-nya juga sudah saya tulis di Notepad. Lalu kita langsung saja tulis di bawahnya. Tapi kita ALTX-nya per paragraf. Dari insert sampai 3,45 agar tidak terjadi error. Kita LTX, maka akan terjadi seperti ini hasilnya. Lalu yang data mata kuliah juga sama. Selanjutnya yang terakhir ada data nilai. Ada yang nilainya A, B plus, A min, B, A, dan B. Oke, ini sudah selesai tas 1. Selanjutnya kita akan ke tas 2. Tas 2 kita udah memasuki terminal ya, dan tampilannya akan seperti ini. Pertama, kita login dulu ke root.
Langsung aja kita tulisin gimana loginnya. MySQL min u root min p, lalu langsung kita enter. Lalu di sini kita masukkan create user Azahra, nama saya sendiri. Di sini create user digunakan untuk membuat akun pengguna baru pada MySQL. User pertama bernama Azahra dan user kedua bernama Putri. At localhost berarti user hanya dapat login dari komputer lokal, dan identified by digunakan untuk menggunakan password masing-masing user. Nama user diambil dari nama depan dan nama tengah saya. Yang pertama Azahra dan yang kedua itu Putri. Ini kita tulis dulu yang Azahra. Identified. Ini ada typo sedikit. Setelah oke semua, selanjutnya kita dapat langsung ke tas 3. Tas 3 ini yaitu grant per table. Pada tas 3 saya akan memberikan hak akses yang berbeda kepada masing-masing user. Grant insert on db underscore kampus underscore 109062530017 titik mahasiswa to Azahra at localhost. Dan yang kedua ada grant select on db underscore kampus underscore 109062530017 titik mahasiswa to Putri at localhost. Lalu bisa ngetik flash privilege. Grant digunakan untuk memberikan hak akses kepada user. User Azahra diberikan privilege insert sehingga hanya dapat menambahkan data, sedangkan user Putri diberikan privilege select sehingga hanya dapat melihat data. Privilege ini berlaku pada tabel mahasiswa. Flash privilege digunakan agar perubahan langsung diterapkan. Konsep yang digunakan adalah list privilege, yaitu setiap user hanya mendapatkan hak sesuai kebutuhan. Lalu setelah query-nya oke, berarti sudah berhasil. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke proses pengetesan. Pengetesannya kita exit dulu. Oh ya, di sini flash privileges, tapi saya typo, harusnya I tapi saya malah mengetiknya E. Jadi terjadi kesalahan error.
Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita ke MySQL min u kita masuk ke user Azahra, min u Azahra. Oh iya, kita belum exit, jadi kita exit dulu. Kita masuk lagi ke MySQL min u Azahra min p. Lalu masukkan password yang tadi, Azahra 123. Lanjut kita tes dengan masukkan insert into db underscore kampus underscore 10.90.625.300.17 titik mahasiswa values. Kita coba masukkan di sini name orang lain 10.90.625.300.99, koma, tes, koma, tes user, informatika, tahun 2024, PK 3,00 titik koma. Oke, selanjutnya kita enter. Di sini saya cek dulu, takut ada typo lagi. Oke, sudah bisa, berarti sudah berhasil. Lalu selanjutnya yang select all from db underscore kampus underscore 10.90.625.300.17 titik mahasiswa titik koma lalu enter. Error, berarti dia juga berhasil. Lalu exit. Sekarang kita mau ke yang user Putri, SQL menu Putri min p. Enter passwordnya, masukkan password yang tadi, Putri 123. Kita masukkan select all from db underscore kampus underscore 10.90.625.300.17 titik mahasiswa titik koma. Lalu dia akan muncul data seperti ini, ada NIM, nama, jurusan, angkatan, dan juga ada IPK-nya. Terus selanjutnya ada insert into db underscore kampus underscore 10.90.625.300.17
titik mahasiswa, titik koma, titik mahasiswa values, kita masukkan 1090, ini NIM orang 625300098, koma, coba, koma, SI, koma, 2024, IPK-nya 3,10, titik koma, enter. Error, berarti sudah berhasil karena insert berhasil dijalankan. Login sebagai Azhara, insert berhasil dijalankan karena memiliki hak insert. Select ditolak karena tidak memiliki hak select. Jika login sebagai Putri, select berhasil dijalankan karena memiliki hak membaca data, sedangkan insert ditolak karena tidak memiliki hak menambah data. Error yang muncul menunjukkan bahwa pembatasan akses berhasil ditetapkan. Lalu selanjutnya ini kita ke tas 4, kita exit dulu, kita ke MySQL, menu, root, min-p, password, enter, masukin revoke select on db underscore kampus underscore 10.90.6253.0017, titik mahasiswa, from Putri at localhost titik koma. Oke. Oke, selanjutnya grand select, name, nama, jurusan, on db underscore kampus underscore 10.90.6253.0017, titik mahasiswa. Ini salah, harusnya Putri, tetapi saya malah menulisnya Seto Aji. Pada tas 4 ini, saya akan membatasi akses user Putri hanya pada beberapa kolom tertentu. Revoke select on db underscore kampus underscore 10.90.6253.0017 mahasiswa from Putri at localhost. Grand select name, nama, jurusan on db underscore kampus underscore 10.90.6253.0017 titik mahasiswa to Putri at localhost plus privilege. Revoke ini digunakan untuk mencabut privilege yang sebelumnya diberikan. Saya mencabut select penuh milik user Putri. Kemudian saya memberikan select hanya pada kolom NIM, nama, dan jurusan. Kolom IPK, dan angkatan tidak diberikan akses karena dianggap lebih sensitif. Dengan cara ini, user hanya dapat melihat data yang memang diperlukan.
Selanjutnya adalah eh, pengujian. Kita masuk ke akun MySQL, menu Putri Min P, masukkan password seperti tadi, Putri 123. Lalu kita masukkan select, query-nya select name, koma, nama, koma, jurusan. From db underscore kampus underscore 10.90.625.300.17. Titik mahasiswa, titik koma, lalu enter, dan hasilnya akan menjadi 3 kolom, yaitu ada NIM, nama, dan jurusan saja. Select NIM, nama, jurusan berhasil dijalankan. Namun, select IPK ditolak karena kolom tersebut tidak diberikan akses. Select all juga ditolak karena mencoba mengakses seluruh kolom termasuk yang tidak diizinkan. Hal ini membuktikan bahwa pembatasan akses per kolom berhasil diterapkan. Lalu kita exit. Kita ke login lagi MySQL. Kita udah masuk ke tes 5 MySQL menu root min p. Kita masukkan query revoke insert on db underscore kampus underscore 10.90.625.300.17 titik mahasiswa. Titik mahasiswa. Pada tes terakhir ini saya akan mencabut seluruh privilege yang sudah diberikan. Revoke insert on db underscore kampus mahasiswa. Revoke select name, nama, jurusan on db underscore kampus underscore 10.90.625.300.17 titik mahasiswa from putri at localhost plus privilege. Revoke merupakan kebalikan dari grant, yaitu untuk mencabut hak akses. Saya mencabut privilege insert milik Azhara dan privilege select milik Putri. Plus privilege digunakan agar perubahan langsung berlaku. Dan juga audit hak akses, kita bisa masukkan query show grants for Azhara at localhost, show grants for Putri at localhost. Show grants digunakan untuk melihat hak akses yang masih dimiliki user. Jika proses revoke berhasil, maka biasanya hanya tersisa grant usage on yang berarti user masih ada tetapi tidak memiliki privilege khusus. Lalu ada pengujian setelah revoke. Insert oleh user Azhara akan ditolak. Select oleh user Putri juga akan ditolak. Hal ini membuktikan bahwa seluruh privilege telah berhasil dicabut.
Demikian live coding yang saya lakukan. Pada praktik ini, saya telah membuat database dan tabel menggunakan DDL, mengisi data menggunakan DML, membuat user memberikan hak akses menggunakan grant, membatasi akses hingga tingkat kolom, serta mencabut hak akses menggunakan revoke, dan terakhir melakukan audit menggunakan show grants. Terima kasih atas semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.